Om Swastiastu. Sejarah Banten oleh Made Panji. Dalam Buana Tattwa Maharesi Markandeya disebutkan bahwa Maharesi bersama pengikutnya membuka daerah baru pada tahun Saka 858 di Puakan, atau sekarang lebih dikenal dengan Desa Taro, Tegalalang, Gianyar. Kemudian, beliau mengajarkan cara membuat berbagai bentuk upakara sebagai sarana upacara. Mula-mula terbatas kepada para pengikutnya saja. Lama-kelamaan berkembang ke penduduk lain di sekitar Desa Taro. Jenis upakara yang menggunakan bahan baku daun, bunga, buah, air, dan api disebut Bali, sehingga penduduk yang melaksanakan pemujaan dengan menggunakan sarana upakara itu disebut sebagai orang-orang Bali. Jadi, yang dinamakan orang Bali mula-mula adalah penduduk Taro. Lama-kelamaan, ajaran Maharesi Markandeya ini berkembang ke seluruh pulau, sehingga pulau ini dinamakan Pulau Bali, dalam pengertian pulau yang dihuni oleh orang-orang Bali. Lebih tegas lagi, pulau di mana penduduknya melaksanakan pemujaan dengan menggunakan sarana upakara. Tradisi beragama dengan menggunakan Banten kemudian dikembangkan oleh Maharesi lain seperti Empu Sangkul Putih, Empu Kuturan, Empu Manik Angkeran, Empu Jiwaya, dan Empu Nirarta. Sejak kapan sarana upakara itu berubah nama dari Bali menjadi Banten dan mengapa demikian, sulit mencari sumber sastranya. Beberapa sulinggi menyatakan bahwa Banten berasal dari kata Wanten yang mengalami perubahan dari kata Wantu atau Bantu. Jadi, Banten adalah alat bantu dalam pemujaan, sehingga timbul pengertian bahwa Bali atau Banten adalah niasa atau simbol keagamaan. Umat Hindu melaksanakan ajaran agamanya antara lain melalui 4 jalan atau cara, atau marga, yaitu Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Raja Marga. Bhakti Marga dan Karma Marga dilaksanakan sebagai tahap pertama yang lazim disebut sebagai Apara Bhakti. Sedangkan tahap berikutnya sesuai dengan kemampuan nalar diri masing-masing dilaksanakan Jnana Marga dan Raja Marga yang disebut sebagai Para Bhakti. Pada tahap Apara Bhakti, pemujaan dilaksanakan dengan banyak menggunakan alat-alat bantu seperti Banten, simbol-simbol dan jenis upakara lainnya. Seterusnya, pada tahap Para Bhakti, penggunaan Banten dan simbol-simbol lainnya berkurang. Umumnya, di Bali, keempat marga itu dilaksanakan sekaligus dalam bentuk upacara agama dengan menggunakan sarana Banten yang terdiri dari bahan pokok, daun, bunga, buah, air, dan api. Sarana-sarana itu mempunyai fungsi sebagai persembahan atau tanda terima kasih kepada Yang Widi, sebagai alat konsentrasi memuja Yang Widi, sebagai simbol Yang Widi atau manifestasinya, sebagai alat pensucian, sebagai pengganti mantra. Karena demikian sakralnya makna Banten, maka dalam Yatnya Prakerti disebutkan bahwa mereka yang membuat Banten hendaknya dapat berkonsentrasi kepada siapa Banten itu akan dihaturkan atau dipersembahkan. Dalam buku Kesatuan Tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu, sebagai hasil paruman sulinggih yang disahkan oleh PHDI, disebutkan bahwa seseorang atau seorang tukang Banten hendaknya sudah mensucikan diri dengan upacara pewintenan, sekurang-kurangnya ayaban bebangkit. Tujuannya adalah agar tukang Banten sudah mengetahui cara dan aturan-aturan dalam membuat Banten, misalnya dengan konsentrasi penuh melaksanakan amanat pemesan Banten yang akan mempersembahkannya kepada Yang Widi. Dikala membuat Banten, hendaknya kesucian hati dan kedamaian hati harus tetap terjaga. Antara lain, tidak mengeluarkan kata-kata kasar, tidak dalam keadaan kesal atau sedih, tidak sedang juntaka, tidak sedang berpakaian yang tidak pantas, menggaruk-garuk anggota badan, atau membuat Banten di sembarang tempat.
Disimpulkan bahwa ketika membuat Banten dikondisikan situasi yang suci, sakral, konsentrasi penuh, rasa bakti dan kasih sayang kepada Yang Widi. Lihatlah, ketika Banten disiapkan untuk upacara besar di Besakih, tempat membuat Banten disebut sebagai pesucian yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang atau orang yang tidak berkepentingan. Duase atau hari baik untuk memulai membuat Banten ditetapkan dengan teliti oleh para sulingge. Dalam puja stuti para resik Banten juga diucapkan doa agar Banten tidak dilangkahi anjing, ayam atau dipegang oleh anak kecil atau orang yang sedang centaka. Beberapa jenis Banten utama bahkan hanya boleh dibuat oleh sang Dwi Jati, misalnya catur dan pengentek gumi. Untuk menegaskan penting dan sakralnya Banten, Empu Jiwaya, salah seorang tokoh pemimpin agama di abad ke-10 mengajarkan membuat reringgitan dengan bahan daun kelapa, enau atau lontar. Reringgitan itu kadang demikian sulit sehingga konsentrasi kita harus penuh. Jika tidak, reringgitnya bisa rusak atau tangannya bisa terluka teriris pisau. Demikian sejarah Banten. Om Santi 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 Om.